adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Abang harap kita semua dalam kondisi yang sehat, yang baik, dan bersukacita ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, adik-adik sekolah minggu, untuk dapat mendengarkan, memahami, dan juga melaksanakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu. Kita akan mempelajari firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9 dengan tema Aku Pembawa Damai. Abang akan membacakannya untuk kita semua. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita saat ini akan membahas bagaimana Yesus memberikan nasihat-nasihat, memberikan khotbah kepada orang-orang yang ada di bukit. Nah, jadi kalau kita lihat Alkitab kita di pasal yang kelima, ada judulnya namanya khotbah di bukit. Jadi Yesus memberikan khotbah atau nasihat kepada orang-orang. Tentang apa ya? Tentang berbahagia. Bagaimana orang yang berbahagia adalah orang-orang yang berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Yesus. Dan hari ini dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Sesuai dengan tema kita kan? Temanya, Aku Pembawa Damai. Abang mau cerita adik-adik. Ada seorang anak bernama Rio. Dia sedang berantem dengan anak bernama Ori. Lalu datang temannya yang satu lagi saat Rio dan Ori berantem. Ada datang temannya namanya si Ogi. Ketika si Ogi melihat Rio dan Ori berantem, dia mengatakan, "Kalian kenapa berantem?" Si Rio bilang, "Dia ngejek aku." Si Ori bilang, "Dia duluan yang ngejek aku." Nah, kira-kira kalau menurut adik-adik, apa yang harus dilakukan si Ogi? Nah, yang harus dilakukan si Ogi adalah mendamaikan kedua temannya. Dengan cara apa? Sudah Rio, sudah Ori, jangan berantem, saling memaafkan, saling berpelukan. Dengan demikian, Ogi disebut sebagai anak yang membawa damai. Nah, apakah adik-adik sekolah minggu sudah berbuat demikian? Abang yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu yang menonton video ini pasti sudah dan mau menjadi anak damai. Anak Allah yang membawa damai. Tuhan Yesus katakan, ketika kita mau membawa damai, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Berbahagialah. Dan ketika kita mau membawa damai, maka kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi gimana ya cara kita untuk bisa menjadi anak pembawa damai? Yang pertama adik-adik sekolah minggu, tidak boleh ribut saat di sekolah minggu. Kalau mau jadi anak pembawa damai, tentunya jangan ribut ketika kakak abang GSM, guru sekolah minggu sedang memberikan
ia memberikan cerita firman Tuhan atau sedang bernyanyi saat ibadah, tentu kita tidak boleh ribut. Yang kedua, kita tidak boleh mengganggu teman. Jadi kalau ada teman di samping kiri dan samping kanan kita, jangan kita ganggu terlebih pada saat ibadah. Agar apa? Agar suasananya tenang dan kita bisa menjadi anak pembawa damai. Yang ketiga, seperti cerita yang abang sudah sampaikan di awal, kita harus menjadi pendamai bagi teman. Artinya kalau ada temannya yang berantem, jangan dibuat makin berantem, tapi kita harus memisahkan. Ketika ada yang berantem, kita membuat agar teman kita menjadi saling mengasihi, tidak lagi saling membenci. Dengan demikian, kita bisa menjadi anak pembawa damai. Dan sedikit pesan untuk kakak abang guru sekolah minggu, sebagai kakak dan abang guru sekolah minggu juga harus dapat menjadi pembawa damai, terutama kepada anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kita melakukan pengajaran dengan damai, sehingga semua elemen dapat menghadirkan damai, baik anak-anak, abang kakak sekolah minggu, bahkan juga ke orang tua. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu, abang kakak guru sekolah minggu, dan juga orang tua kami, agar kami dapat menjadi pembawa damai, saling mengasihi, dan juga saling rasa memiliki di antara kami. Kiranya Tuhan yang menyertai hidup kami, agar semakin hari kami dapat belajar untuk dapat lebih baik lagi dalam firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.